Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun, keberkahan, rahmat, dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa menyertai kita. Sampai pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri berbagai kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah pada kita. Mudah-mudahan di antara berbagai kenikmatan yang dilimpahkan pada kita, di dalamnya masih tertanam Islam dalam diri kita, masih kuat dan kokoh iman dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan kedua kenikmatan ini berupa Islam dan iman, kehidupan kita senantiasa terarah dan terbimbing. Mudah-mudahan dengan kenikmatan Islam dan iman ini kita bisa membentuk ketakwaan dalam diri kita. Dan dengan ketakwaan itu kita bisa memperoleh posisi yang terbaik, posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesadaran oleh Allah. Anugerah kesadaran ini merupakan anugerah yang sangat berharga. Dan mudah-mudahan dalam diri kita tertanam satu kesadaran untuk senantiasa mengikuti teladan-teladan mulia yang berasal dari Rasulullah dengan membaca sirah-sirah tentang beliau, membaca hadis-hadis berkaitan dengan perkataan, perbuatan atau penetapan yang beliau lakukan. Dan mudah-mudahan dengan melakukan itu semua, maka upaya kita untuk meladani Rasulullah akan bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan dalam diri kita pun bisa lahir sosok teladan yang bisa menjadi panutan bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, kita sudah sampai pada pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan bicarakan tentang orientasi tasawuf. Kita akan bicarakan tentang seluk-beluk tasawuf, kita akan bicarakan tentang asal-usul tasawuf. Kita akan bicarakan tema ini berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan tasawuf itu sendiri. Jadi kita akan bicarakan tentang apa yang dimaksud dengan tasawuf itu dilihat dari sisi pengertiannya. Baik dari sisi pengertian secara lughatan maupun pengertian secara istilahan. Dilihat dari sisi etimologi maupun dari sisi terminologi gitu. Jadi kita akan membahas tentang pengertian tasawuf. Kemudian pada bagian berikutnya kita juga akan bicarakan tentang dasar-dasar dari tasawuf itu sendiri. Kemudian pada bagian berikutnya kita akan bicarakan tentang jalan gitu ya. Jadi tujuan dari tasawuf. Di sini kita akan mencoba untuk melihat. Jadi tasawuf itu sebenarnya bertujuan untuk apa? Jadi salah satu fungsi dari tasawuf itu sebenarnya untuk memperoleh kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa diperoleh melalui 3 jalan. Yang pertama adalah kebenaran yang diperoleh melalui jalan orang-orang awam. Itu nanti bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua, kebenaran yang diperoleh melalui jalannya para filosof. Dan yang ketiga, nanti kebenaran yang diperoleh melalui jalan para sufi. Jadi masing-masing gitu ya, masing-masing jalan ini tentu harus dilewati sesuai dengan kapasitas dari masing-masing gitu ya. Kemudian pada bagian yang keempat, kita akan mencoba untuk membicarakan tentang pembagian tasawuf. Jadi tasawuf itu berdasarkan kriteria tertentu, dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, nanti kategorinya berbeda-beda masing-masing. Ada tasawuf nadhari, ada tasawuf amali, dan seterusnya. Kemudian pada bagian yang kelima, kita nanti akan bicarakan tentang bagaimana proses tasawuf itu terjadi. Jadi proses tasawuf itu dimulai dari ilmu. Jadi ilmu itu nanti akan mengantarkan kepada kita kepada pengetahuan tentang kesempurnaan Allah. Tasawuf sebagai ilmu ini biasanya kita pelajari dari sisi mendasar ketika saudara belajar tentang ilmu akidah atau saudara belajar tentang ilmu tauhid. Kemudian setelah ilmu itu masuk dalam diri kita, menjadi bagian dari pengetahuan yang ada dalam diri kita. Ketika di situ kepada kita diperkenalkan tentang sifat kesempurnaan Allah, maka sifat-sifat yang ada itu bisa jadi akan mempengaruhi dunia batin yang ada dalam diri kita, akan mempengaruhi kondisi batin atau kondisi dalam diri kita gitu ya.
Nah, kondisi batin yang kemudian terpengaruh karena keberadaan ilmu inilah yang kemudian disebut sebagai hal. Atau inilah yang kemudian disebut sebagai hal. Jadi sikap batin kita itu kemudian terbawa untuk memahami kesempurnaan yang ada pada Allah. Kemudian baru setelah itu, jadi sifat atau sikap batin ini kemudian bisa membentuk amaliyah dalam diri kita. Inilah yang kemudian, jadi dalam proses yang ketiga, jadi tasawuf itu memerlukan al-amal. Jadi tasawuf itu memerlukan aspek konasi. Jadi ini adalah bagian yang ketiga. Jadi proses tasawuf itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akhwal, kemudian yang ketiga adalah al-amal. Kemudian pada bagian berikutnya, ini mestinya kita nanti juga akan bicarakan antara hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu yang lain. Akan tetapi nampaknya kita tidak akan membahas pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti silahkan gitu ya. Jadi saudara-saudara ketika ingin mendalami hubungan antara ilmu tasawuf dengan berbagai ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu psikologi, dan seterusnya, nanti saudara-saudara bisa mencari sumber yang lain. Jadi saudara-saudara bisa melakukan proses pembelajaran mandiri. Kemudian pada bagian yang ketujuh, kita nanti mudah-mudahan masih memungkinkan untuk mempelajari tentang urgensi. Urgensi dari belajar tasawuf itu sendiri sebenarnya untuk apa? Jadi kenapa seseorang itu harus belajar tasawuf? Kemudian pentingnya tasawuf bagi diri seseorang itu dalam rangka untuk mencapai apa? Pertama, kita akan bicarakan tentang apa yang dimaksud dengan tasawuf itu sendiri. Jadi pada bagian awal ini, kita akan bicarakan tentang pengertian dari tasawuf. Ada banyak teori yang berusaha untuk menjelaskan istilah tasawuf ini dari berbagai kacamata. Sampai saat ini, dilihat dari aspek kebahasaan, belum ada satupun teori yang secara meyakinkan bisa menjelaskan tentang asal kata tasawuf. Jadi kata tasawuf itu berasal dari kata bahasa apa, sampai hari ini tidak pernah ada teori yang benar-benar bisa menjelaskan. Karena kericuhan dalam hal ini, jadi karena adanya hal ini, maka banyak para agamawan, jadi para ulama kita di masa lampau, kemudian para sarjana pada masa berikutnya, mereka berusaha untuk mengedepankan teori-teori tertentu. Harapannya dengan teori itu mereka nanti bisa menjawab. Jadi sebenarnya istilah tasawuf itu maknanya apa dan berasal dari kata bahasa apa. Ada sebagian dari kalangan ulama atau sarjana itu yang kemudian berteori bahwa istilah tasawuf, kata tasawuf itu dimungkinkan berasal dari nama orang. Jadi di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah, meskipun masyarakat Arab itu secara umum mereka adalah masyarakat yang terlibat pada penyembahan berhala, terutama pada masa setelah Amr bin Luhai al-Khuzai yang berasal dari suku Khuza'ah. Dia memperkenalkan berhala yang bernama Hubal kepada masyarakat Mekah. Jadi masyarakat Mekah pasca itu, jadi termasuk masyarakat Mekah yang sebelumnya mereka sudah mendapatkan bimbingan dari milah Ibrahim, terutama ketika mereka pernah hidup bersama dengan Nabiullah Ismail, mereka kemudian mengalami ketersesatan. Jadi ketersesatan itu diantaranya dimulai dari upaya yang dilakukan oleh Amr bin Luhai. Jadi Amr bin Luhai pada saat itu dia membawa berhala yang berasal dari Syam. Jadi suatu ketika dia melakukan perjalanan ke Syam, di pinggir jalan Amr bin Luhai ini menyaksikan ada seseorang yang sedang melakukan penyembahan terhadap berhala. Amr bin Luhai kemudian bertanya kepada orang itu, apa yang kamu lakukan gitu ya? Jadi apa yang kamu lakukan? Orang itu kemudian menjawab, jadi kemarin aku meminta hujan kepada berhala ini. Ternyata hujan benar-benar turun. Karena itu maka aku kemudian memuja berhala ini. Nah, Amr bin Luhai kemudian membeli berhala itu, jadi meminta berhala itu dan kemudian dibawa ke Mekah. Itulah berhala yang pertama kali ditempatkan di Ka'bah. Jadi berhala inilah yang kemudian kita kenal, jadi dalam sejarah berhala inilah yang kemudian disebut sebagai Hubal. Setelah itu maka di sekitar Ka'bah itu mulai bermunculan banyak berhala. Jadi masing-masing suku, masing-masing keperluan itu biasanya ada berhala-berhalanya sendiri. Jadi sejak saat itu kemudian ada banyak berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, meskipun masyarakat Mekah pada masa itu menyembah berhala, tapi di antara orang-orang Mekah ini
masih ada yang tetap menjaga kemurnian sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim. Jadi mereka di sana melakukan peribadatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di antara kaum Hanif itu di sana terdapat Ibnu Sauf. Jadi Ibnu Sauf ini adalah orang yang soleh. Orang yang dianggap soleh oleh masyarakat Arab pada masa itu sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Dia sering melakukan kegiatan pengasingan diri di dekat Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di sini teori pertama tentang asal mula kata tasawuf itu didasarkan pada nama Ibnu Sauf. Kemudian yang kedua, tokoh yang lain adalah Sufah bin Murrah. Sufah bin Murrah. Jadi Sufah bin Murrah ini juga merupakan seorang yang memiliki kedekatan dengan Ka'bah. Karena pada masa jahiliyah dia diangkat menjadi penjaga Ka'bah. Orang yang menjaga Ka'bah ini biasanya memiliki kapasitas spiritual yang lebih dibandingkan umat secara keseluruhan. Jadi karena itu maka dia kemudian dianggap gitu ya. Jadi nama Sufah bin Murrah ini kemudian dianggap sebagai asal mula dari kata tasawuf. Ada juga yang berteori bahwa kata tasawuf itu dimungkinkan berasal dari kata safa. Jadi dugaan ini menyebutkan tasawuf ini berasal dari kata safa yang maknanya adalah bening suci gitu ya. Jadi bersih, suci atau bening gitu. Jadi ini adalah teori yang ketiga. Jadi berasal dari kata tertentu. Ada juga yang berteori bahwa kata tasawuf itu dimungkinkan berasal dari kata sufah, yang maknanya merujuk pada satu ruangan yang sempit, yang ada jadi satu ruangan yang ada di serambi Masjid Nabawi. Jadi biasanya sufah ini digunakan oleh Rasulullah untuk mengajar para sahabat. Jadi ahlu sufah ini adalah para sahabat Nabi. Yang dimaksud dengan ahlu sufah itu adalah para sahabat Nabi yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Mereka ini sebagian besar terdiri dari orang-orang miskin. Karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, mereka kemudian tinggal di sekitar serambi masjid. Dan karena mereka tinggal di serambi masjid, maka mereka menjadi pihak yang paling sering bertemu dengan Rasulullah. Karena itu, maka mereka seringkali, sebagian dari mereka itu dianggap orang yang paling tahu agama. Karena Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh Allah, diturunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad, dan praktek dari Islam itu sendiri hidup dalam diri Rasulullah. Jadi apapun perkataan Rasulullah, bagaimana perbuatan beliau, penetapan apa saja yang sudah beliau lakukan, itu kemudian bisa dilihat secara langsung oleh para sahabat. Para sahabat yang tinggal di Sufah ini. Kenapa? Karena Rasulullah itu tinggal di sebelah Masjid Nabawi, sementara mereka tinggal di serambinya. Jadi rumah tangga Rasulullah itu berdekatan atau nempel gitu ya, menempel dengan Masjid Nabawi. Jadi secara otomatis mereka adalah pihak yang paling sering bertemu dengan Rasulullah. Dan mereka juga merupakan pihak yang lebih awal mendapatkan, jadi paling awal mendapatkan informasi tentang agama yang berasal dari Rasulullah, termasuk praktek-praktek beliau, penetapan beliau dalam menjalankan agama. Jadi karena itu maka kalangan ahlu sufah ini seringkali dianggap sebagai mereka ini dianggap sebagai patron. Jadi patron awal dari dunia sufi. Ketika kalangan sufi itu misalnya gitu ya. Jadi mereka ini berusaha untuk mengedepankan praktek zuhud dalam kehidupan spiritual mereka, maka orang-orang yang pertama kali dimunculkan sebagai contoh kezuhudan itu biasanya adalah generasi sahabat, terutama dari kalangan ahlu sufah ini. Karena mereka adalah orang-orang yang sederhana, mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu terbebani oleh dunia. Kata sufah ini juga merujuk pada pelana kuda yang biasanya digunakan sebagai tempat tidur oleh para sahabat Nabi yang tinggal di sufah ini. Kenapa mereka menggunakan ini sebagai tempat tidur atau sebagai bantal gitu ya? Ini terjadi karena akibat kemiskinan yang mereka terima itu sebagai takdir gitu ya. Jadi mereka karena miskin itu maka kemudian mereka tidur di tempat tidur berupa pelana kuda atau jadi itu kemudian digunakan sebagai bantal. Kemudian ada juga yang berteori, siapa saja yang dimaksud dengan sahabat ahlu sufah itu yang seringkali digunakan sebagai teladan para sufi itu? Ada beberapa tokoh yang mungkin bisa kita sebutkan di sini. Jadi di antara para tokoh sufah itu, jadi para sahabat yang tinggal di serambi Masjid Nabawi itu di antaranya kita nanti akan menemukan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang kedua adalah sahabat Sa'ad bin Malik. Kemudian yang ketiga adalah sahabat Salim. Kemudian juga ada sahabat perempuan yang bernama
Safinah misalnya, dan juga beberapa sahabat yang lain. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh para sahabat yang seringkali digunakan oleh para sufi sebagai teladan mereka dalam menjalani kehidupan bertasawuf. Kemudian ada juga yang berteori bahwa kata tasawuf itu dimungkinkan berasal dari kata Sofia. Jadi Sofia ini dari bahasa Yunani. Umat Islam, terutama pada masa Bani Abbasiyah, pada saat wilayah Islam saat itu sudah mulai meluas ke timur dan ke barat. Jadi saat itu Islam sudah mulai menguasai sebagian dari wilayah bekas Kekaisaran Persia. Jadi saat itu umat Islam sudah menguasai kota Baghdad dan sekitarnya. Di sekitar kota Baghdad itu dulu pernah ada satu pusat kerajaan kuno, yaitu Kekaisaran Persia. Kota ini seringkali disebut sebagai Ctesiphon, atau seringkali juga disebut sebagai Al-Madain. Nah, di bekas wilayah kerajaan Persia ini pada masa itu banyak ditemukan gitu ya, karya-karya dari hasil pemikir-pemikir Yunani. Jadi filsafat-filsafat yang berasal dari bahasa Yunani itu banyak ditemukan dalam bentuk naskah, baik sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Persia maupun masih dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Nah, ketika Islam kemudian menguasai wilayah ini, mau tidak mau umat Islam harus bersentuhan dengan wujud-wujud kebudayaan baru. Jadi di situ umat Islam kemudian mulai menerjemahkan karya-karya yang berasal dari Yunani ini, dan salah satunya adalah karya yang berupa filsafat. Kalau saudara pernah belajar tentang filsafat, kata filsafat itu biasanya berasal dari kata philos dan sophia. Jadi di situ diterangkan kata filsafat berasal dari dua kata, philos dan sophia. Philos itu maknanya adalah cinta, sophia itu maknanya adalah kebijaksanaan. Jadi filsafat atau filosofia itu maknanya adalah cinta kebijaksanaan. Karena itu maka kata ini dianggap sebagai asal-usul dari kata tasawuf. Jadi kata sophia itu maknanya adalah kebijaksanaan. Sementara masyarakat Yunani pada masa itu, mereka juga mengenal istilah teosofi. Jadi istilah teosofi, meskipun kata teosofi itu pada masa berikutnya itu berkembang. Jadi teosofi itu bukan hanya dikenal oleh masyarakat Yunani saja. Pada masa berikutnya itu juga dikenal oleh masyarakat Mesir. Pada masa berikutnya juga dikenal oleh masyarakat Kabalah Yahudi. Masyarakat Kabalah itu adalah masyarakat yang sebelumnya terpengaruh oleh sihir-sihir yang berasal dari Mesir, itu kemudian dianut oleh sebagian kalangan Yahudi, terutama kalangan yang kemudian ikut dalam gerakan Freemason. Nah, teosofi itu sendiri pada akhirnya itu menjadi bagian dari kebatinan Freemason pada masa berikutnya. Dan akan tetapi kalau kita runut ke belakang, istilah teosofi ini sebenarnya memiliki akar yang cukup panjang. Jadi itu mengakar sampai pada peradaban Yunani. Nah, kata teosofi ini dimungkinkan oleh sebagian kalangan secara teoritis itu dianggap sebagai asal-usul kata tasawuf. Jadi teosofi, tasawuf. Kata teosofi itu sendiri berasal dari kata theos dan sophia. Kata theos itu artinya adalah Tuhan, sophia artinya adalah kebijaksanaan. Jadi teosofia atau teosofi itu maknanya adalah kebijaksanaan Tuhan. Jadi itu dianggap sebagai asal-usul kata tasawuf. Kemudian teori berikutnya yang berusaha untuk menjelaskan asal-usul dari kata tasawuf adalah dari kata sof atau sofa. Kata sof atau sofa ini menunjukkan pada keteraturan barisan yang ada pada saat umat Islam menjalankan sholat berjamaah. Jadi barisan dalam sholat yang kita sebut sebagai sof ini. Karena kalangan sufi itu juga mengendaki. Dalam kehidupan mereka memiliki keteraturan, terutama dalam peribadatan-peribadatan yang mereka lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah teori yang paling populer di kalangan umat Islam untuk menjelaskan kata tasawuf. Meskipun teori ini adalah teori yang paling populer, tapi bukan berarti teori ini bisa menjelaskan secara tuntas tentang keberadaan istilah tasawuf itu sendiri. Jadi teori ini menjelaskan bahwa kata tasawuf itu dimungkinkan berasal dari kata suf, yang maknanya adalah bunuh domba. Jadi hal ini merujuk pada praktek awal yang dilakukan oleh para sufi di dunia Islam. Ketika mereka ingin menandai kelepasan mereka dari dunia, jadi mereka ingin menandai simbol bahwa mereka itu sudah masuk dalam dunia tasawuf, mereka masuk dalam dunia spiritual, mereka berusaha untuk membelakangi dunia, maka mereka menandai itu dengan menandai dirinya dengan mengenakan pakaian dari suf atau pakaian dari bulu domba.
pakaian dari bulu domba itu pada masa itu dianggap sebagai pakaian yang sederhana. Jadi pakaian ini biasanya hanya dikenakan oleh orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang-orang kaya itu mereka kuat untuk membeli pakaian yang lebih baik, misalnya yang berasal dari bahan kapas dan seterusnya. Jadi mereka mampu untuk membeli itu. Sementara kalangan orang miskin itu mereka sekedar mengenakan pakaian dari bulu domba. Jadi domba yang sudah disembelih itu kemudian kulitnya itu digunakan sebagai pakaian. Kenapa yang mengenakan pakaian ini hanya orang miskin? Karena pakaian ini kalau digunakan agak mengganggu. Jadi misalnya orang-orang yang memiliki sensitivitas kulit tinggi gitu ya, itu ketika menggunakan pakaian ini pergesekan antara bulu domba dengan kulitnya, itu bisa jadi nanti menimbulkan ruam-ruam atau lecet gitu ya. Dan kadangkala jadi pakaian dari bulu domba ini masih dihinggapi dengan kutu dari domba itu. Jadi mereka yang mengenakan itu bisa merasakan gatal-gatal. Karena itu biasanya pakaian ini hanya digunakan oleh mereka yang tidak mampu untuk membeli pakaian yang lebih layak gitu ya. Nah, para sufi itu justru kemudian menggunakan pakaian ini. Pakaian yang biasanya digunakan oleh kalangan miskin. Jadi ini sebagai simbol bahwa mereka sudah melepaskan dunia. Meskipun demikian, ada sebagian dari kalangan sufi atau ulama pada masa itu, mereka memprotes. Jadi penggunaan pakaian domba semacam ini, pakaian dari bulu domba semacam ini. Jadi di antaranya di situ, misalnya kita temukan nama Sufyan Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Jadi beliau adalah seorang ulama. Beliau pernah menegur seseorang yang mengenakan pakaian dari bulu domba. Beliau mengatakan pakaianmu itu adalah bid'ah. Gitu ya. Jadi pakaianmu itu adalah bid'ah. Kemudian ada tokoh sufi yang lain. Beliau adalah Ma'ruf Al-Karahi. Beliau mengatakan ketika bertemu dengan Abu Hasan bin Bashar, yang saat itu sedang mengenakan suf itu ya. Beliau kemudian mengatakan kepada Abu Hasan bin Bashar, sufikan hatimu dan dirimu. Karena yang dimaksud dengan sufi itu bukan hanya terletak pada pakaiannya. Pakaian yang menandai bahwa dirinya sudah membelakangi dunia. Tapi substansi yang sebenarnya ada dalam diri manusia, yaitu totalitas manusia itu sendiri, anafasnya, jiwanya, akalnya, hatinya, itu harus benar-benar disufikan. Jadi keberadaan pakaian sebagai simbol itu harus diikuti oleh substansi yang ada di dalamnya, yaitu berupa jiwa yang dimiliki oleh manusia. Jadi mensufikan diri manusia itu tidak cukup dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, termasuk simbol-simbol yang berkaitan dengan keagamaan. Tetapi yang harus diubah secara mendasar itu adalah hatinya, adalah jiwanya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, penolakan terhadap pakaian dari bulu atau kulit domba itu sejak awal memang sudah ada. Jadi banyak orang yang mengenakan pakaian ini, tetapi hati mereka ternyata justru rusak. Jadi apa yang ada dalam hati mereka tidak diwakili oleh simbol yang mereka kenakan di tubuh mereka. Jadi baju itu tidak serta-merta menunjukkan kedalaman hakiki dari manusia itu sendiri. Seperti misalnya ini, saat ini saya sedang menggunakan pakaian koko. Saya juga menggunakan peci, saya kemudian menggunakan celana yang menutup aurat gitu ya. Nah, di situ pakaian yang saya kenakan itu belum tentu mewakili diri saya yang sebenarnya. Karena pakaian itu adalah sebuah tutup yang menutupi jasad saya. Akan tetapi saya mengenakan pakaian ini juga dalam rangka untuk melaksanakan perintah dari Allah, dalam rangka untuk menutup aurat gitu ya. Tetapi pakaian itu tidak mewakili kedalaman hatinya. Meskipun kadangkala orang itu ketika menggunakan pakaian tertentu, dia mungkin akan malu untuk melakukan perbuatan yang keliru. Mengenakan koko gitu ya, tapi di jalanan ternyata dia sembarangan misalnya. Dia mungkin akan sedikit malu. Jadi pakaian itu sedikit mengendalikan dirinya. Tapi tidak mesti begitu. Jadi pakaian yang saya gunakan, baju koko ini seringkali dianggap sebagai busana muslim gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi sejarah, jadi pakaian yang saya gunakan ini sebenarnya adalah wujud dari budaya. Pakaian ini dulunya merupakan pakaian yang dikenakan oleh orang Cina. Jadi baju ini di sekitar abad 19 dikenal dengan sebutan baju tuihim. Orang-orang Cina pada masa itu menggunakan pakaian ini sebagai pakaian yang terhormat. Biasanya pakaian ini digunakan oleh para kakak gitu ya. Jadi kalau kakak menggunakan pakaian ini, maka pakaian ini pakaian yang terhormat. Jadi maknanya begitu gitu ya. Jadi pakaian kakak yang digunakan. Jadi kita itu kemudian mengambil wujud kebudayaan ini dengan sedikit modifikasi sehingga kita ubah pakaian ini image-nya menjadi image pakaian muslim.
Jadi kalau dulu menggunakan pakaian kakak itu dianggap sebagai pakaian yang melambangkan kesopanan, maka alangkah mengherankannya dunia kita hari ini gitu ya. Karena ternyata banyak orang-orang yang justru memilih menggunakan pakaian adiknya gitu ya. Jadi terlalu sempit, terlalu ketat, dan akhirnya justru tidak sopan gitu. Nah ini adalah makna secara etimologi. Jadi salah satu teori itu menjelaskan bahwa dimungkinkan kata tasawuf itu berasal dari istilah suf. Jadi istilah suf yang merujuk pada penggunaan bulu domba. Tapi ada juga yang karena ini ya, jadi karena teori dimungkinkan tasawuf itu berasal dari suf, maka mereka kemudian menteorikan mungkin gitu ya. Jadi tasawuf dalam Islam itu bisa jadi adalah pengaruh dari agama Kristen. Kenapa? Karena dalam kitab Ibrani, jadi Anda nanti bisa membaca dalam Bible yang dimiliki oleh kaum Nasrani, di sana ada satu ungkapan yang menggambarkan tentang penggunaan suf ini. Jadi misalnya dalam kitab Ibrani pasal ke-11 ayat 37 sampai 40 di situ diungkapkan. Jadi ini menggambarkan tentang satu kaum gitu ya, satu kaum yang ada di kalangan Bani Israel. Jadi mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan pada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi ini menggambarkan tentang sebagian kalangan Bani Israel. Jadi mereka ini adalah kaum yang memilih untuk menderita, karena mereka dilempari, digergaji, dibunuh. Jadi mereka mendapatkan ancaman atas nyawa mereka. Mereka ini memilih hidup sederhana dengan menggunakan pakaian dari suf gitu ya. Jadi pakaian dari bulu domba atau kulit kambing. Mereka menganggap dunia ini tidak layak. Karena itu maka mereka menjauhi dunia. Mereka kemudian mengembara di gurun, menyepi di daerah-daerah yang sepi, di gua-gua dan seterusnya. Tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka itu sangat tinggi. Karena yang dituntut oleh mereka itu adalah pengakuan gitu ya. Jadi pengakuan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan tempat yang lebih baik. Jadi karena itu, jadi berdasarkan ayat ini ada yang kemudian menganggap bahwa kalau tasawuf itu berasal dari istilah suf, tradisi sebagaimana yang dilakukan para sufi itu sebenarnya merupakan tradisi yang sudah dilakukan oleh para biarawan Kristen pada masa kuno. Jadi dimungkinkan tasawuf itu adalah pengaruh Kristen yang masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi ini adalah teori yang lain untuk menjelaskan istilah suf itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang apa makna tasawuf itu dilihat dari sisi istilahi. Jadi secara terminologi makna tasawuf itu apa? Jadi tasawuf itu adalah kesadaran fitrah yang mendorong jiwa yang jujur untuk berjuang keras atau mujahadah agar bisa berhubungan dengan wujud mutlak Allah. Jadi secara terminologis, tasawuf itu bisa didefinisikan sebagai kesadaran fitrah yang mendorong jiwa yang jujur untuk berjuang keras agar bisa berhubungan dengan wujud mutlak Allah. Dari pengertian ini, maka setidaknya kita memperoleh 3 unsur dari tasawuf. Jadi tasawuf itu memiliki 3 anasir penting. Yang pertama, jadi tasawuf itu mengandung unsur berupa al-bidayah. Jadi makna al-bidayah itu adalah permulaan. Jadi permulaan dari tasawuf itu harus dimulai dari unsur kesadaran fitrah. Jadi kesadaran akan fitrah. Manusia itu memiliki potensi untuk dekat kepada Allah. Manusia itu memiliki potensi untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan setiap manusia itu memiliki potensi yang sama. Karena setiap manusia itu lahir dengan membawa fitrah mereka. Rasulullah SAW itu pernah menjelaskan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasironihi, au yumajisanihi. Jadi setiap yang lahir itu, jadi anak Adam yang lahir itu, dia lahir dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu, kecuali kedua orang tuanya, kecuali bapaknya itu, ibunya. Itu yang kemudian menjadikan dia seorang yuhawidanihi, menjadikan dia seorang Yahudi. Au yunasironihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan dia seorang Majusi. Jadi manusia itu hakikatnya lahir dalam kondisi fitrah.
Apa yang dimaksud dengan fitrah ini? Makna fitrah yang pertama, itu artinya adalah kondisi ketika seseorang itu lahir dalam keadaan suci. Dia tidak membawa dosa. Dalam konsep Islam, dosa warisan itu tidak dikenal. Sebagaimana dalam beberapa agama yang kita kenal. Jadi ada agama yang menganggap dosa warisan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi sampai pada kita. Jadi dalam salah satu agama diceritakan Nabi Adam itu dulu berdosa karena makan buah pohon pengetahuan. Atau iblis itu menipu dia dengan makan buah yang disebut sebagai buah kulti gitu ya. Karena tipuan itu, maka Adam dianggap jatuh dalam dosa. Dosa itu kemudian menyebabkan Adam harus diturunkan ke dunia, diturunkan ke bumi. Dari sana maka kemudian terbentuk dosa yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Dosa itu hanya bisa dimaafkan ketika manusia itu memperoleh penebusan dosa, menurut teori ini. Islam tidak mengenal istilah dosa waris dan tidak mengenal istilah penebusan dosa karena dosa waris. Jadi Islam itu menceritakan, mengkisahkan, Islam itu membimbing kita bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Dia suci dari dosa, tidak membawa dosa apapun, baik dosa yang berasal dari dirinya sendiri maupun dosa yang diwarisi dari orang tuanya atau dari nenek moyangnya. Kemudian makna dosa yang kedua, makna fitrah yang kedua, mohon maaf. Makna fitrah yang kedua, jadi fitrah itu maknanya adalah al-Islam. Karena kalau kita melihat dari struktur hadis itu, jadi Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap yang dilahirkan itu dia lahir dalam kondisi fitrah. Kecuali orang tuanya itu kemudian menjadikan anak itu beragama lain. Maka makna fitrah itu di situ karena disandingkan dengan agama lain, di situ menjadi bermakna al-Islam. Jadi maknanya berarti kalau kita terjemahkan, setiap yang lahir itu, maka dia lahir dalam kondisi Islam. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia beragama lain. Jadi menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Ini makna yang kedua. Sementara makna fitrah yang ketiga itu berkaitan dengan kondisi semula jadi. Jadi manusia itu ketika dijadikan oleh Allah, dia sudah dibekali dengan potensi semula. Potensi itu yang disebut sebagai fitrah. Potensi itu berada pada jasmaninya, potensi itu berada pada ruhaninya, potensi itu berada pada akalnya. Dengan ketiga potensi itu, manusia itu memiliki peluang yang sama untuk bisa mengenal Allah dan mendekatkan diri padanya. Jadi tidak ada alasan, oh saya tidak diajari Islam, maka setelah itu saya tidak berislam dan seterusnya. Ini gitu ya. Jadi kesadaran akan fitrah yang mendorong jiwa untuk jujur, berjuang keras, kemudian bisa berhubungan dengan Allah. Jadi anasir yang pertama dari tasawuf adalah al-bidayah. Al-bidayah itu adalah unsur akan kesadaran fitrah. Jadi unsur yang membawa manusia pada kesadaran fitrah. Dengan kesadaran fitrah itu, maka dia bisa mengenal kesempurnaan Allah. Kemudian unsur yang kedua dari tasawuf adalah al-mujahadah. Jadi mujahadah itu menyiratkan kepada kita tentang kesungguhan. Menyiratkan kepada kita tentang unsur perjuangan. Jadi seorang sufi itu dia harus melakukan perjuangan untuk mendisiplinkan jasmaninya, untuk mendisiplinkan rohaninya, sekaligus mendisiplinkan akalnya. Jadi dengan upaya pendisiplinan itu, maka dia berusaha untuk sampai wusul kepada Allah. Jadi pendisiplinan itu, jadi baik jiwa, raga, dan akalnya ini dilakukan dengan melakukan riyadhah. Jadi misalnya itu ya, untuk mendisiplinkan raganya, maka seseorang itu kemudian mengurangi kuantitas makanan yang dia konsumsi. Jadi dia memelihara agar perutnya itu mengalami lapar dengan perbanyak berpuasa dan seterusnya misalnya. Dengan cara itu, jadi seorang yang berpuasa itu empatinya nanti akan lebih mudah terbangun. Jadi dengan cara itu juga dia lebih mudah untuk merekayasa. Jadi merekayasa dan sekaligus membentuk ulang gitu ya. Akhlak yang ada dalam dirinya agar mewujud dalam bentuk akhlak yang mulia. Dan dengan akhlak mulia itu dia bisa berhubungan dengan Allah. Demikian juga ada yang kemudian mengurangi tidur. Jadi mengurangi tidur dengan perbanyak melakukan sholat malam, atau dia bangun malam untuk melaksanakan proses belajar, jadi mempelajari ilmu dan seterusnya. Jadi dengan ilmu itu dia kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Jadi yang kedua, ini adalah al-mujahadah. Jadi tasawuf itu membutuhkan unsur perjuangan. Jadi unsur perjuangan.
perjuangan di situ tentu harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Kemudian unsur yang ketiga, jadi unsur yang ketiga itu membawa pada kita berhubungan dengan wujud mutlak Allah. Karena itu maka dalam tasawuf itu diperlukan unsur al-madhaqat. Jadi unsur al-madhaqat itu adalah unsur yang berhubungan dengan dzauq atau berhubungan dengan rasa. Karena dalam tasawuf itu kita itu harus mengolah rasa yang ada dalam diri kita agar rasa itu bisa mengikuti kehendak Allah, agar rasa itu bisa kita bawa kepada cita rasa yang tertinggi sehingga kita nanti bisa sampai atau usul kepada Allah. Jadi dari sini, dari pengertian tasawuf ini, maka setidaknya kita memperoleh 3 unsur dalam tasawuf. Yang pertama adalah unsur al-bidayah, ini berkaitan dengan unsur kesadaran akan fitrah. Kemudian yang kedua adalah unsur al-mujahadah, ini berkaitan dengan unsur perjuangan yang harus kita lakukan dalam menempuh dunia batin, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah unsur al-madhaqat, yaitu unsur yang berhubungan dengan rasa yang ada dalam diri kita. Jadi ini pengertian secara terminologis dari istilah tasawuf. Berikutnya kita akan bicarakan tentang jalan kebenaran. Jadi seorang sufi itu ketika dia bertasawuf, salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kebenaran. Jadi agar dia mengenali kebenaran. Kebenaran itu mereka kenal dengan istilah al-haq. Ketika seorang sufi itu membicarakan tentang al-haq, maka istilah al-haq ini tidak memiliki makna yang lain kecuali yang dimaksud adalah Allah. Kalau kita secara syariah gitu ya, jadi membicarakan tentang al-haq itu yang kita maksud itu kebenaran. Kebenaran dalam banyak hal. Jadi apapun itu ketika itu merupakan kebenaran maka kita sebut sebagai hak. Tetapi para sufi ketika membicarakan al-haq, maka yang dimaksud dengan al-haq itu tidak lain dan tidak bukan, yang dimaksud adalah Allah. Jadi upaya para sufi untuk menemukan kebenaran itu maknanya adalah upaya para sufi untuk menemukan Allah. Mereka bisa menyertainya, mereka bisa membersamainya. Jadi ada 3 jalan untuk memperoleh kebenaran. Kebenaran yang pertama itu adalah kebenaran yang bisa ditempuh oleh kalangan awam. Jadi jalannya orang awam. Orang awam bisa memperoleh kebenaran dengan menerima berita yang benar dari pihak lain. Jadi kalau dia mendapatkan informasi yang benar, dia mendapatkan khobar sodik, maka orang yang awam itu bisa sampai pada kebenaran. Jadi misalnya dia berguru pada seorang ulama. Ulama itu kemudian membimbing dia dalam peribadatan, membimbing jiwanya agar bisa menghayati kehadiran Allah, maka orang awam itu berdasarkan informasi yang dia peroleh dari seorang ulama, maka dia bisa sampai pada Allah dengan mengandalkan informasi itu. Jadi kadangkala orang awam itu dia diperbolehkan untuk taklid kepada orang-orang yang lebih paham. Jadi orang-orang yang lebih mengetahui, mereka adalah para ulama. Jadi tidak ada salahnya kalau mereka kemudian taklid kepada para ulama. Kemudian yang kedua, jadi kebenaran yang kedua itu adalah kebenaran yang diperoleh oleh para filosof. Para filosof memperoleh kebenaran itu melalui jalan pembuktian akal. Jadi mereka mendayagunakan rasio yang ada dalam diri mereka. Dengan rasio itu mereka berusaha mencerna fenomena-fenomena dan penampakan atau kenampakan yang ada di sekitar mereka. Mereka kemudian mengolah itu dengan menggunakan rasionya, sehingga mereka berusaha untuk memperoleh kebenaran melalui pemikirannya. Dengan mengandalkan indera, penglihatan berupa mata, dia melihat segala sesuatu. Apa yang dia lihat itu bisa menimbulkan pengetahuan dalam dirinya. Dia berusaha untuk menemukan kebenaran dari suara-suara yang dia peroleh. Dia kemudian membandingkan antara suara dan sumber suaranya. Di situ dia juga bisa memperoleh kebenaran. Ada orang-orang yang memperoleh kebenaran dari lidahnya. Dia merasakan beraneka ragam benda yang ada itu ternyata memiliki rasa yang berbeda-beda. Dari sana dia juga memperoleh kebenaran dari lidahnya. Jadi kebenaran yang berupa rasa itu sendiri. Rasa yang dimaksud tentu bukan rasa yang ada dalam batin itu tadi gitu ya, yang berupa dzauq. Ini rasa yang berbeda. Nah, itu semua itu kemudian diolah dengan rasio, maka akan muncul kebenaran di sana. Mungkinkah manusia itu bisa sampai pada kebenaran tentang Allah dan Rasul-Nya hanya dengan mengandalkan akalnya? Kalau kita membicarakan itu dalam cara pandang para filosof, maka sebagian kalangan filosof menganggap bahwa itu mungkin. Ada satu naskah yang saya ingin saudara-saudara membacanya. Jadi ini naskah ini saya rekomendasikan pada saudara-saudara.
Naskah ini adalah naskah yang ditulis oleh seorang filosof yang bernama Ibnu Tufail Al-Andalusi. Ibnu Tufail ini adalah seorang filosof yang berasal dari Andalusia. Andalusia pada masa itu adalah sebuah wilayah Islam yang ada di Eropa. Saat ini Andalusia itu merupakan salah satu bagian dari wilayah Spanyol saat ini. Jadi dulu umat Islam itu punya peradaban yang sangat luar biasa di Eropa, diwakili oleh peradaban Andalusia ini. Jadi Eropa itu masih benar-benar barbar dan terbelakang pada masa itu, tapi peradaban Islam itu begitu bilang gemilang. Salah satu pemikiran yang lahir di kalangan masyarakat Andalusia saat itu, bahwa dengan menggunakan akal, manusia itu sampai pada kebenaran. Ibnu Tufail itu kemudian mengarang satu naskah. Naskah ini berjudul Hay bin Yaqdhan. Hayun bin Yaqdhan. Hay bin Yaqdhan. Jadi di situ berarti hidup atau kehidupan anak dari kesadaran gitu ya. Dalam naskah itu Ibnu Tufail menggambarkan manusia itu melewati beberapa fase dalam kehidupannya. Ketika manusia itu dilahirkan, maka manusia itu masih memiliki wujud hayawan, masih memiliki wujud hewan dalam dirinya. Jadi manusia itu dalam filosofi, dalam filsafat itu seringkali dikenali sebagai hayawanun natik. Manusia itu hakikatnya adalah hewan yang berkata-kata, manusia itu hakikatnya adalah hewan yang bisa berbicara. Manusia itu hakikatnya adalah hewan yang bisa berpikir. Tapi hakikatnya manusia itu menurut mereka awalnya adalah hewan. Jadi di situ digambarkan ada seorang anak bayi. Bayi itu tiba-tiba terdampar di sebuah pulau yang bernama Wak-Wak. Pulau itu dikelilingi oleh lautan. Kemudian di pulau itu tinggal beberapa jenis hewan. Nah, di pulau itu ada seekor rusa yang baru kehilangan anaknya. Ketika dia melihat bayi itu timbul rasa iba dan dia kemudian melihara bayi itu. Maka kemudian anak kecil itu yang kemudian dikenal sebagai Hay bin Yaqdhan ini kemudian dipelihara oleh sang rusa ini. Awalnya dia memiliki tingkah laku seperti hewan, karena memang yang mengasuh dia adalah hewan. Tapi bagaimanapun dia adalah manusia. Dalam dirinya itu ada potensi untuk berpikir. Jadi ada potensi akliyah. Dia kemudian mengembangkan potensi akliyah itu. Jadi awalnya dia ingin mengetahui tentang konsep jiwa. Segala sesuatu yang ada itu pasti memiliki jiwa. Awalnya dia melihat, kenapa ini hewan ini bisa bergerak? Kenapa induk saya bisa bergerak? Sampai suatu ketika terjadi titik balik gitu ya. Jadi sang induk ini tiba-tiba tidak bergerak. Tidak bergerak sama sekali. Karena sang induk ini mengalami kematian. Nah, Hay bin Yaqdhan berusaha untuk melihat. Berusaha untuk menyelami apa yang terjadi dengan induk saya. Dia memperhatikan kondisi luar tubuhnya tidak ada yang berbeda. Matanya, anggota-anggota tubuhnya, dan seterusnya masih utuh. Tapi kenapa tubuhnya tidak bergerak? Dia kemudian menyimpulkan, mungkin daya gerak itu ada di dalam. Maka dia kemudian membedah tubuh sang induk rusanya itu. Di situ dia menemukan darah, di situ dia menemukan anggota-anggota tubuh dalam, dan seterusnya. Oh, mungkin unsur penggeraknya adalah darah, tapi darahnya ternyata masih ada. Sampai dia berkesimpulan penggerak itu terletak pada nyawa. Nah, di situ dia sampai pada hakikat pembicaraan tentang nyawa, hanya dengan menggunakan akal. Bahkan dalam pembicaraan lebih lanjut, dia mengandalkan akal itu. Jadi Hay bin Yaqdhan ini juga membicarakan tentang Allah, bahwa Rob itu menguasai alam semesta, bahwa ilah ini menguasai alam semesta ini. Bahkan dia sampai pada konsep tentang Rasul. Hanya saja ketika dia butuh pengenalan nama, maka dia butuh dibimbing oleh yang lain. Maka datanglah seorang absal yang berasal dari pulau sebelahnya. Dia kemudian membimbing Hay bin Yaqdhan ini untuk sampai pada nama-nama. Jadi dia kemudian dibimbing bahwa Allah itu adalah Rob alam semesta ini, bahwa Muhammad itu adalah Rasulnya. Jadi dengan akal itu manusia itu bisa sampai pada tataran kebenaran pada tingkat tertentu. Kemudian yang ketiga, kebenaran itu bisa diperoleh oleh para sufi. Bagaimana cara mereka memperoleh kebenaran? Dengan bertasawuf. Ketika seseorang itu bertasawuf, maka dia mengolah rasa dalam dirinya. Dia kemudian berkecimpung dalam dunia intuisi. Dengan intuisi itu dia berusaha untuk membaca. Dia berusaha untuk menyelami kehendak Allah yang terjadi dalam setiap fenomena itu berupa apa. Maka di situ sang sufi itu bisa memperoleh kebenaran melalui bertasawuf, melalui upaya yang dia lakukan untuk masuk ke dalam dunia batin. Jadi ini jalan kebenaran. Jadi jalan kebenaran itu bisa melalui jalannya orang awam, bisa melalui jalannya para filosof, bisa melalui jalannya para sufi.
Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang apa sebenarnya tujuan orang itu bertasawuf gitu ya. Jadi tujuan para sufi itu sebenarnya apa? Di antara para tujuan Pak Sufi itu kita akan menemukan ada tujuan yang berbeda-beda. Ada di antara para Sufi itu yang membatasi ketika mereka bertasawuf itu hanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka semata-mata masuk dalam tasawuf itu agar mereka bisa usul kepada Allah. Tapi ada juga yang tidak membatasi hubungan itu. Jadi bukan sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka juga ingin memiliki pengetahuan yang lain. Dengan cara itu, ketika mereka bertemu dengan hakikat yang mereka temui dalam rasa, mereka kemudian mikirkan itu dengan menggunakan rasionya. Jadi mereka bukan hanya ingin bertemu dengan Allah, tapi mereka memfilsafatkan perjalanan batinnya. Maka di situ kemudian muncul tasawuf falsafi. Sebagian ada yang menemukan kebenaran yang disebut sebagai makrifat, tapi ada juga yang menikmati hubungan itu. Ada di antara mereka yang memang tujuannya agar mereka nanti ditarik untuk lebih dekat kepada Allah sehingga makrifat akan mereka peroleh. Tapi ada juga yang menikmati hubungan itu. Jadi ketika seseorang itu bertasawuf, dia masuk dalam makom-makom tertentu, mungkin dia nanti akan mengalami hal. Dia akan mengalami kondisi batin tertentu sebagai anugerah dari Allah. Bisa berupa rasa senang, bisa berupa rasa sedih, bisa berupa rasa sukacita, bisa merasa semakin dekat, bisa mengalami kesabaran dan seterusnya gitu ya. Maka di situ gitu ya. Jadi berbagai rasa yang kemudian muncul ketika dia melakukan perjalanan rohani itu kemudian dinikmati. Ketika dia merasa semakin dekat dengan Allah, maka nikmati kedekatan itu sehingga kedekatan itu semakin mendalam. Kedekatan itu menciptakan keintiman antara hamba dengan penciptanya. Ketika rasa cinta itu kemudian muncul dalam dirinya, maka selami rasa cinta itu sehingga kecintaan itu semakin mendalam. Ketika kecintaan itu makin mendalam, maka tidak ada lagi yang terlihat kecuali yang dia cintai. Apapun yang terlihat, maka di situ ada manifestasi dari sesuatu yang dia cintai. Kemudian bagi para sufi dari kalangan sunni, dari kalangan ahlus sunnah, tasawuf itu sendiri adalah alat untuk menemukan kebenaran, alat untuk mencapai kebenaran, atau alat untuk mencapai hakikat. Sebagaimana saya terangkan di awal, ketika kita berbicara tentang al-haq dalam terminologi tasawuf, maka kata ini tidak memiliki makna yang lain. Kata al-haq itu tidak memiliki makna yang lain, kecuali yang dimaksud itu adalah Allah. Jadi al-haq itu sama dengan Allah. Gitu ya. Jadi al-haq itu sama dengan Allah. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga merumuskan ada sekitar 40 tujuan. Kenapa seseorang itu harus bertasawuf? Jadi ada sekitar 40 tujuan yang bisa diperoleh oleh manusia ketika seseorang itu bertasawuf. Jadi tujuan ini nanti dibagi menjadi dua. Jadi 40 tujuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan yang bersifat duniawi. Yang kedua adalah tujuan yang bersifat akhirat. Tujuan bersifat duniawi ada 20, tujuan yang bersifat akhirat ada 20. Jadi misalnya tujuan duniawinya yang pertama, ketika seseorang itu bertasawuf, maka manusia itu selalu mengingat dan menyebut nama Allah. Jadi seseorang itu ketika berzikir, maka dia pasti akan mengalami kondisi tenang. Coba Anda rasakan saja ketika Anda sedang mengalami kegalauan gitu ya. Anda sedang galau. Anda sedang merasa tidak enak. Jadi hati Anda itu terasa ada sesuatu yang salah. Maka coba lakukan zikir. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Jadi, coba misalnya Anda berzikir dengan baca Quran, sekitar 10 menit saja. Nanti pasti Anda akan mengalami satu hal yang berbeda. Jadi saat itu Anda akan mengalami hati Anda tiba-tiba menjadi tenang. Jadi tenang banget. Nah, ketenangan itu ternyata dibutuhkan dalam kehidupan kita di dunia. Karena itu, berzikir itu menjadi bagian dari kepentingan dunia. Bukan hanya kepentingan akhirat, tapi kepentingan dunia. Jadi dengan hati yang tenang, kita lebih mudah untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Dengan hati yang tenang, kita lebih mudah memikirkan berbagai alternatif untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Dengan hati yang tenang, kita lebih memiliki kemantapan untuk melangkahkan kaki kita, untuk mengikuti pilihan-pilihan hidup yang kita miliki. Karena itu, maka manusia itu ketika dia bisa mengingat dan menyebut nama Allah, maka itu juga merupakan bagian dari kepentingan duniawi. Saya tidak akan bacakan ini karena terlalu banyak itu ya.
Jadi tujuan duniawinya nanti ada 40, nanti bisa Anda baca sendiri. Kemudian ada tujuan akhirat. Tujuan akhirat itu juga berjumlah 40. Jadi misalnya, jadi seseorang yang masuk dalam dunia tasawuf itu akan lebih mudah dan tidak takut menghadapi sakaratul maut. Karena kita tahu dalam sakaratul maut itu terdapat fitnah. Jadi terdapat fitnah yang besar. Kalau ada kekeliruan di situ, mungkin kehidupan kita selama di dunia itu bisa saja dipertaruhkan. Sakaratul maut itu adalah satu kondisi yang membatasi antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan pada saat itu, ketika misalnya kesadaran itu hadir dalam diri kita, kesadaran itu adalah kesadaran yang baik, bisa jadi kesadaran semacam itu tidak akan terlalu bermanfaat. Jadi misalnya seperti dalam kisah Fir'aun gitu ya, ketika Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, ketika dia mengikuti atau menguntit Nabiullah Musa menyeberang di Laut Merah pada saat itu. Nah, Fir'aun ketika tenggelam itu, dia sampai pada satu kesadaran bahwa Rob ilah yang dimiliki oleh Musa itu adalah Rob dan ilah yang benar. Tapi kesadaran itu tidak memberikan manfaat apapun kepada Fir'aun. Karena dia sudah dalam kondisi sakaratul maut, kesadarannya tidak bisa diterima. Jadi kesadaran itu sudah tidak bisa diterima pada saat itu. Jadi mudah dan tidak takut menghadapi sakaratul maut, ini adalah tujuan dari akhirat yang diperoleh oleh para sufi. Nanti tujuannya ada sekitar 40. Silahkan Anda pelajari sendiri. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang kategori apa sajakah yang ada dalam tasawuf itu. Jadi tasawuf itu dibagi ke dalam berbagai kategori. Yang pertama, dilihat dari tujuannya, maka ada tasawuf amali dan ada tasawuf nadhari. Ini sebagian sudah saya jelaskan di awal pertemuan kemarin, di pekan kemarin. Yang dimaksud dengan tasawuf amali itu adalah tasawuf yang memang tujuan utamanya itu semata-mata untuk diamalkan. Jadi mengamalkan tasawuf untuk memperindah akhlak manusia. Jadi tasawuf itu sendiri berisi konsep pedoman bagaimana kita meningkatkan nilai ruhaniyah yang ada dalam diri manusia untuk mengantarkan diri kita agar lebih dekat kepada Allah. Jadi nanti seseorang yang bertasawuf itu dia banyak menjalankan riyadhah. Riyadhah itu dilakukan dengan memperbanyak ibadah, sholat, puasa, zakat, ataupun ibadah-ibadah dalam bentuk yang lain. Jadi ini tasawuf amali. Atau seringkali disebut tasawuf akhlaki, karena tujuannya itu untuk memperindah akhlak yang ada dalam diri manusia. Dengan akhlak itu, maka manusia bisa sampai kepada Allah. Dia bisa usul kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah tasawuf nadhari. Jika tujuan belajar tasawuf itu sekedar untuk mempelajari secara ilmiah berupa teori-teori, kita bisa ingin tahu tentang tasawuf, maka itu adalah tasawuf nadhari. Dan secara umum, apa yang kita pelajari di kelas kita ini berupa tasawuf nadhari. Jadi kita nanti dengan belajar dari tasawuf nadhari itu, kita mendapatkan wawasan. Jadi tidak masalah kalau tasawuf yang kita miliki hari ini, itu sebagian masih berupa teori. Harapannya nanti kita bisa melaksanakan itu dalam praktek-praktek keseharian kita. Karena ketika Anda sudah sholat, itu hakikatnya sebenarnya sudah bertasawuf. Ketika Anda menjalankan puasa, itu sudah bertasawuf. Cuma nanti grade-nya tentu berbeda-beda di situ. Gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari orisinalitas ajaran, keaslian ajaran, tasawuf itu juga dibagi menjadi dua. Jadi kalau dilihat dari orisinalitasnya, keaslian ajarannya, maka ada tasawuf sunni dan ada tasawuf falsafi. Tasawuf sunni itu adalah tasawuf yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tradisi yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi berusaha untuk meladani Rasulullah dan para sahabat. Ukuran yang digunakan dalam tasawuf ini adalah syariat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka berusaha untuk dilakukan oleh para sufi. Jadi ketika Rasulullah itu sholat, maka mereka sholat sebagaimana Rasulullah mengerjakan sholat. Ketika Rasulullah berpuasa, mereka berpuasa sebagaimana Rasulullah mengerjakan puasa. Nah, tasawuf sunni ini diawali dengan zuhud, kemudian berakhir dengan akhlak. Jadi tujuan dari tasawuf sunni itu sama dengan tasawuf amali atau tasawuf amali yang di awal tadi, yaitu untuk berakhlak kepada Allah, yaitu tasawuf akhlak. Kemudian tasawuf falsafi itu adalah tasawuf yang sudah tercampur dengan pemikiran para filosof. Jadi bermula dari zuhud, kemudian mereka bertasawuf karena mereka juga mengolah rasa yang ada dalam diri mereka, tetapi kemudian berakhir dengan filsafat. Jadi semua pengalaman batin yang mereka peroleh,
selama menempuh perjalanan suluk itu, mereka filsafatkan dengan mendayagunakan rasio. Jadi ada tasawuf sunni, ada tasawuf falsafi. Kemudian berikutnya dilihat dari kelayakan sebagai dasar. Jadi sebagai dasar agama, bisa kita praktekkan atau tidak itu ya. Maka tasawuf dibagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah tasawuf normatif, yang kedua adalah tasawuf historis. Tasawuf normatif itu dasar, jadi dasar-dasar tasawuf berupa tindakan maupun perkataan itu dijadikan pedoman atau patokan dalam bertasawuf bagi muslim. Jadi tasawuf ini seharusnya diamalkan oleh muslim. Jadi tasawuf inilah yang seharusnya diamalkan oleh seorang muslim. Kalau seorang sufi itu dalam agamanya, dalam syariatnya dia diwajibkan untuk sholat, maka ya sudah dia harus melaksanakan sholat. Ini normatifnya begitu. Kalau memang saatnya harus puasa, maka ya harus berpuasa. Kalau saat itu harus bayar zakat, maka ya harus bayar zakat. Itu semua harus dilakukan oleh seorang sufi. Dia tidak boleh meninggalkan syariah. Ketika dia sudah meninggalkan syariah, maka batal tasawuf yang dia laksanakan. Ini tasawuf normatif. Jadi normatifnya orang beragama itu apa, maka itu yang dilakukan oleh seorang sufi. Kemudian yang kedua adalah tasawuf historis. Jadi tasawuf yang diamalkan atau pemikiran yang dimiliki oleh tokoh tasawuf di masa lampau dalam sejarah Islam, itu tidak harus diamalkan. Karena kadangkala tidak semua perilaku mereka itu harus selalu kita contoh, tidak selalu. Jadi tidak boleh semua perilaku mereka itu kemudian jadi patokan mutlak bagi kita dalam bertasawuf. Ada ulama-ulama sufi tertentu, mereka punya karomah misalnya. Karomah itu kan anugerah dari Allah. Kita tidak bisa mengusahakan agar dalam diri kita juga muncul karomah. Kalau Allah mengendaki karomah itu muncul, maka akan muncul. Kalau Allah tidak mengendaki, maka tidak akan muncul. Banyak orang yang kemudian merasa gitu ya. Jadi dengan mempelajari ilmu hikmah tertentu, ilmu hikmah di sini mungkin beda lagi maknanya ya, karena yang dimaksud ilmu hikmah ini kadang-kala berisi tentang jambi-jambi atau ilmu kesaktian. Jadi dengan nanti kamu mendawamkan pikir ini, nanti kamu bisa ini dan seterusnya. Nah yang semacam ini bisa jadi khawatirnya justru bukan karomah. Khawatirnya kalau cara berpikir kita keliru, kalau tindakan kita keliru, substansi dari apa yang kita lakukan keliru, jangan-jangan justru saat itu kita terjebak dalam sihir gitu ya. Jadi kita terjebak dalam sihir. Jadi karomah itu adalah dari Allah. Dan biasanya banyak ulama yang memiliki karomah itu mereka berusaha berdoa kepada Allah. Jadi jangan sampai kalau aku memiliki karomah itu terbuka di hadapan manusia. Karena ketika karomah itu terbuka di hadapan manusia, maka dia akan memiliki posisi yang sulit, yang menghubungkan antara dirinya dengan manusia dan dengan Allah. Ya kalau sudah diketahui oleh manusia, bisa jadi nanti dia akan lebih banyak disibukkan oleh manusia dibandingkan dengan Allah. Termasuk misalnya nanti ada satu contoh misalnya dari Robi al-Adawiyah. Robi al-Adawiyah itu selama hidupnya dia tidak menikah. Karena dia merasa itu ya. Jadi ketika dia menikah itu khawatirnya akan mengganggu keintiman antara dirinya dengan Allah. Dia ini begitu mencintai Allah dan tidak ingin mencintai yang lain. Khawatirnya ketika dia harus sibuk dalam urusan rumah tangga, kecintaannya kepada Allah itu akan terganggu. Karena itu dia memutuskan untuk tidak menikah. Meskipun pada saat itu banyak lamaran dari orang-orang soleh, para ulama dan sufi itu berdatangan pada dirinya. Tapi dia menolak itu semua. Karena khawatir keintimannya dengan Allah itu nanti akan terganggu. Tentu Anda tidak harus mempraktekkan hal semacam ini. Nikah itu adalah sunnah Rasulullah, maka ikuti saja. Lantas bagaimana dengan Robi al-Adawiyah? Apakah dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah? Nah, kita tidak tahu hakikatnya. Karena itu sebagian dari para ulama di masa lampau ketika ada pertanyaan semacam ini, mereka lebih memilih untuk tawakuf atau mereka mendiamkan saja pertanyaan ini. Jadi ini kategori tasawuf berdasarkan kelayakan dasarnya ada dua. Yang pertama adalah tasawuf normatif, yang kedua adalah tasawuf historis. Kemudian berikutnya kita akan menjelaskan tentang proses tasawuf itu sendiri. Jadi tasawuf itu memiliki beberapa proses. Yang pertama, proses tasawuf itu berupa ilmu. Jadi seorang sufi itu berusaha untuk memahami pengetahuan tentang sifat kesempurnaan Allah. Pemahaman tentang hal ini
itu bisa diperoleh melalui pembelajaran. Jadi nanti belajar ilmu tauhid, kemudian belajar tentang jadi ilmu tauhid atau akidah itu ya. Dari sana maka dia bisa mengetahui tentang kesempurnaan Allah. Nah, kesempurnaan Allah itu kemudian dirasakan dalam diri manusia sehingga menciptakan hal. Maka akan muncul ahwal. Jadi kondisi atau sikap atau suasana batin yang ada dalam diri manusia ketika dia melihat atau merasakan kesempurnaan Allah. Itu bisa menciptakan rasa cinta, bisa menciptakan rasa takut, bisa menciptakan kerinduan yang mendalam, dan seterusnya. Jadi kita masuk dalam wilayah ahwal. Jadi prosesnya ilmu, kemudian menciptakan ahwal atau hal itu ya. Kemudian setelah itu menciptakan amal. Setelah itu dirasakan dengan cita rasa yang ada dalam diri manusia, maka setelah itu diamalkan. Jadi ada kecenderungan untuk terdorong melakukan amaliyah. Setelah itu, setelah muncul rasa takut, maka kecenderungan bertindak itu muncul sebagai perwujudan dari rasa cinta dan takut itu. Maka kemudian muncul aksi. Aksinya berupa upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi proses tasawuf itu dari ilmu atau kognisi, kemudian masuk dalam wilayah hal atau afeksi, kemudian setelah itu masuk dalam wilayah amaliyah atau konasi. Jadi ini prosesnya. Kemudian berikutnya, bagaimana kita mengembangkan potensi manusia agar kita bisa memperoleh derajat yang mulia. Silahkan nanti berkenaan dengan ini, nanti Anda bisa memperdalam dengan baca Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, atau Anda nanti bisa membaca mukhtasornya, jadi mukhtasor Ihya Ulumuddin yang juga ditulis oleh beliau. Atau kalau tidak sempat, baca yang paling tipis, yaitu kitab Kimia Us-Sa'adah, jadi kimia kebahagiaan. Nanti di dalamnya, dalam naskah itu, jadi Imam Al-Ghazali menerangkan, manusia itu memiliki 4 potensi dasar. Potensi yang paling awal itu berupa syahwat. Jadi syahwatiyah. Potensi yang berupa syahwat ini memungkinkan manusia bisa bertahan hidup dan mengembangkan keturunan. Jadi karena adanya syahwat ini, maka manusia itu tergerak untuk mencari makanan. Karena mereka butuh makan, maka mereka tergerak untuk bekerja. Mereka juga butuh minum. Mereka juga butuh pasangan yang berbeda dari jenis kelaminnya. Jadi mereka membutuhkan pasangan untuk menjadi istri atau suaminya. Nah, ini adalah potensi yang berasal dari syahwat. Karena itu maka syahwat itu bersifat netral, tergantung pada unsur pengendalinya. Nanti yang mengendalikan setan atau yang mengendalikan manusia, gitu. Kemudian yang kedua, anasir yang ada dalam diri manusia itu adalah anasir al-ghadabiyah. Al-ghadab itu maknanya adalah marah. Al-ghadabiyah itu bisa kita maknai sebagai kondisi emosi yang ada dalam diri manusia. Jadi kondisi emosi ini juga bersifat netral. Jadi bisa baik dan juga bisa buruk. Jadi bisa membawa manusia pada kebenaran, juga bisa membawa manusia pada kesesatan. Tergantung pada 2 unsur berikutnya. Jadi 2 unsur berikutnya itu adalah unsur malaikat dan unsur setan. Jadi unsur malaikat dan unsur setan. Unsur syahwat ini seringkali digambarkan sebagai binatang ternak. Binatang yang kemudian mewakilinya, jadi sebagai simbol itu adalah babi. Sementara al-ghadabiyah itu seringkali dilambangkan sebagai binatang buas. Binatang yang kemudian menjadi simbolnya adalah seekor anjing. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ini mudah marah, dan ketika marah itu kita selalu berkeinginan untuk mencelakai orang lain, mengharapkan kenikmatan orang lain itu lenyap dan seterusnya, mungkin sifat anjing dalam diri kita ini terlalu kental. Gitu. Nah, karena itu maka tergantung pada unsur pengendalinya. Kalau syahwat itu dikendalikan oleh malaikat, syahwat yang ada dalam diri kita itu dikendalikan oleh malaikat, maka akan muncul ifah, kemampuan untuk menjaga diri agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Di situ nanti juga akan muncul sifat-sifat yang baik seperti menjadi dermawan, kemudian kita mengetahui dan bisa menempatkan rasa malu kita pada posisi yang tepat, kita menjadi pribadi yang sabar, kita menjadi pribadi yang qanaah gitu ya, jadi menerima kondisi kehidupan kita yang dilimpahkan oleh Allah apa adanya. Kemudian kita juga menjadi pribadi yang hati-hati, tidak tomak, dan seterusnya. Ini kalau syahwat dikendalikan oleh malaikat. Kalau syahwat itu dikendalikan dalam tegangan yang tinggi, itu ya, maka manusia itu jadi dalam ekstrim yang paling tinggi, manusia itu bisa menjadi rakus. Dia terlalu rakus terhadap dunia.
Dia kemudian menjadi orang yang mubadir, menjadi orang yang boros. Dia menjadi orang yang gila pujian. Dia menjadi orang yang mudah iri hati. Dia mudah meremehkan orang fakir. Dia mudah untuk menghina diri sendiri dan orang lain dan seterusnya. Ini syahwat ketika dikendalikan oleh setan. Kalau setan mengendalikan syahwat itu pada tingkatan yang rendah, maka manusia bisa menjadi pasif. Dia malas untuk bekerja. Dia malas untuk mencari pasangan gitu ya. Dia malas untuk mencari pasangan yang baik. Kalau mencari pasangan saya kira dimanapun bisa, nyari di pinggir jalan bisa. Tapi kalau pasangan yang baik itu kan butuh usaha yang lebih baik gitu ya. Kemudian al-ghadabiyah. Kalau dia dikendalikan oleh setan, dikendalikan oleh malaikat dulu ya. Kalau dia dikendalikan oleh malaikat, maka dia bisa menimbulkan sifat saja'ah, keberanian. Termasuk diantaranya adalah keberanian untuk membela agama. Keberanian untuk membela agama, keberanian untuk menegakkan keadilan, keberanian untuk menghilangkan kemungkaran. Ini kalau dikendalikan oleh malaikat. Maka tingkatan seorang manusia ketika dia berhadapan dengan kemungkaran pun ternyata juga dibicarakan oleh Rasulullah gitu ya. Marra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Rasulullah mengatakan itu ya. Jadi kalau kita itu ketemu dengan kemungkaran, maka ubah itu dengan tanganmu. Kalau tidak bisa, maka ubah dengan lisanmu, dengan berkata-kata itu ya. Kalau itu juga tidak bisa, ubah dengan hatimu. Dengan hati itu maknanya mengingkari. Berdoa agar kemungkaran itu hilang dan mengingkari. Tetapi ketika kita hanya menggunakan hati, wadzalika at'aful iman. Jadi itu masih selemah-lemah iman. Nah, sifat marah itu bisa muncul misalnya ketika misalnya Islam dihina. Dan sifat marah ini juga bisa muncul ketika seorang itu jadi marah yang benar, marah yang baik itu marah karena Allah gitu ya. Jadi ini bisa muncul ketika misalnya kehormatan Islam dihinakan oleh pihak lain. Kalau tidak marah justru ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Kalau misalnya ada kemungkaran misalnya gitu ya. Jadi ada yang ingin membuat aturan bahwa atau melegalkan miras misalnya di masyarakat kita, ya seharusnya kita marah. Seharusnya saat itu kita melakukan perlawanan. Dan ini adalah marah yang benar. Marah yang dikendalikan oleh malaikat. Marah yang dikendalikan oleh malaikat itu adalah marah yang bisa ditahan kemarahannya atau bisa ditahan efek kemarahan. Jadi ini harus dipahami dengan baik gitu ya. Tetapi kalau dikendalikan oleh setan, maka bisa muncul tahawur. Jadi tahawur itu nekat, ngawur gitu ya. Jadi muncul sifat nekat. Sifat nekat itu bisa melahirkan takabur, bisa melahirkan ujub dan seterusnya. Atau kalau dikendalikan oleh setan dalam tingkatan yang terbawah, maka muncul sifat juben, pengecut. Jadi ketika Islam dihinakan, tidak berani bersuara apa-apa, seperti setan bisu misalnya. Ini bisa terjadi karena sifat pengecut itu sudah ada dalam diri kita. Sifat itu kemudian jadi sifat al-ghadabiyah itu dikendalikan oleh setan sehingga membentuk diri kita agar tidak berani melakukan pembelaan terhadap agama dan seterusnya. Jadi ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan gitu ya pada kesempatan kali ini. Dan terakhir saya ingin menutup dengan satu cerita itu ya berkaitan dengan rasa marah ini. Jadi cerita ini adalah cerita yang berkaitan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sedang dalam kondisi berperang. Pada saat itu musuhnya itu sudah berhasil dijatuhkan. Dadanya itu sudah berhasil diinjak, pedangnya itu sudah terlempar dari tangannya. Beliau tinggal menebas leher dari musuhnya ini dan musuhnya itu mati. Tapi tiba-tiba sang musuh ini yang sudah terjatuh itu meludah ke arah beliau. Seketika itu juga Sayyidina Ali kemudian meninggalkan orang itu tanpa membunuhnya. Orang ini tentu heran. Dia justru kemudian mengejar Sayyidina Ali dan bertanya, "Wahai Ali, apa yang kamu lakukan? Kenapa engkau tidak membunuhku?" Ini sudah tidak dibunuh tapi malah heran gitu ya. Nah, Sayyidina Ali kemudian mengatakan, "Ketika aku berperang denganmu, ketika aku mengayunkan pedangku, aku berperang karena Allah. Tetapi ketika engkau meludahiku, tiba-tiba ada kemarahan dalam diriku. Jadi aku khawatir ketika aku menebasmu itu, aku tidak menebasmu karena Allah. Tetapi itu terjadi karena keinginanku sendiri, karena kemarahan yang ada dalam diriku." Jadi beliau ini bisa membedakan kemarahannya. Jadi dia ini marah karena Allah.
dia ini berperang karena Allah, dia menghunus pedang karena Allah, atau karena keinginannya sendiri. Kalau keinginannya sendiri, tentu pertanggungjawabannya akan sangat berat. Karena itu beliau lebih memilih untuk meninggalkan orang itu, karena ragu-ragu gitu ya, ragu-ragu untuk membunuhnya, khawatir gitu ya. Beliau membunuh orang itu karena nafsu yang berasal dari dalam dirinya. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda peroleh dari perkuliahan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkuliahan ini saya mungkin banyak melakukan kekeliruan atau sesuatu yang tidak mengenakan hati Anda. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, senantiasa berada dalam kebenarannya, dan mudah-mudahan hati kita adalah hati yang sangat mudah menerima kebenaran, dan kita tidak perlu diingatkan Allah dengan adab untuk bisa menjadi pribadi yang benar. Mudah-mudahan kita cukup diingatkan dengan sentuhan-sentuhan kecil, sentuhan-sentuhan yang tidak terlalu keras, yang menyebabkan adab turun kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.